si iblis ini lalu mencengkram tubuhnya Ranti dan tiba-tiba Ranti merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawahnya. Pada saat rasa sakit itu muncul, Wak, disitulah Ranti sadar kalau dia baru saja dinikahkan dengan sesosok iblis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak seperti biasa, di malam ini aku datang kembali menyapa kalian semua. Ada apa nih Nadia, kok tumben kok tiba-tiba hari ini upload video baru? Tentunya karena aku punya cerita, Wak, yang gak sabar kali pengen aku sampaikan ke kalian. Apalagi isinya juga berkaitan sama topik yang seru kali menurut aku buat dibahas, yaitu pernikahan. Ayo angkat tangan di sini siapa di antara kalian yang sudah menikah. Semoga selalu langgeng dan bahagia, Wak, ya. Dan juga buat wak-wak yang belum menikah, aku doakan semoga bisa cepat ketemu sama jodohnya. Menikah sama pasangan yang tepat tentu rasanya sangat menyenangkan, Wak. Dengan melihat wajah pasangan saja rasanya macam teduh kali hati ini, ya kan? Tapi gimana jadinya kalau ternyata pasangan yang dinikahi itu tidak baik? Atau lebih parahnya lagi nih, Wak, ya, gimana jadinya kalau pasangan yang dinikahi itu ternyata bukan manusia? Loh, emang ada yang nikah nggak sama manusia? Ada. Itulah yang terjadi di kisah yang akan aku ceritakan malam ini, Wak, di mana ada seorang perempuan yang menjadi pengantin iblis. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini datang dari seorang perempuan yang bernama Ranti Puspita Dewi. Menurut Ranti, Wak, dia ini adalah orang yang meyakini bahwa pernikahan merupakan janji sakral dan hanya bisa terjadi pada orang yang saling mencintai. Tapi setelah dia menikah sama laki-laki yang bernama Mas Bowo, anggapannya soal pernikahan mulai berubah, Wak. Ranti ini baru sadar kalau ternyata cinta saja tidak cukup. Dalam pernikahannya, tidak semua masalah ini bisa selesai dengan cinta. Contohnya, masalah yang dihadapi Ranti ini. Setelah dia menikah, Wak, dia ini harus tinggal di rumah mertua bersama kedua adik kandungnya Mas Bowo yang masih harus dibiayai, yaitu namanya Bayu dan juga Gita. Sebenarnya Bayu ini atau adiknya Mas Bowo yang pertama ini udah menikah, Wak, sama seorang perempuan bernama Siti. Tapi bukannya mencari uang untuk menafkahi Siti ini, Wak. Bayu ini malah asik main sabung ayam dari malam sampai subuh. Akhirnya mau gak mau segala kebutuhan Bayu dan Siti pun ikut ditanggung sama Ranti dan juga suaminya. Untungnya Mas Bowo ini atau suaminya Ranti punya pekerjaan yang bisa dibilang cukup oke lah gitu, Wak, yaitu sebagai pelaut. Sebuah pekerjaan yang membuat Mas Bowo ini jadi ya tentunya jarang balik ke rumah juga. Tapi karena biaya yang harus mereka tanggung ini ada banyak kali, Wak, Ranti pun terpaksa harus mencari uang tambahan dengan jualan ayam ungkep di pasar. Segala upaya sudah Ranti lakukan untuk bisa menjaga keluarga mereka ini tetap berjalan stabil. Tapi sayangnya semua usaha itu tidak pernah dihargai, Wak, sama ibu mertuanya sendiri. Entah kenapa ibu mertuanya ini selalu bersikap nggak baik gitu ke si Ranti ini, Wak. Dia ini sering marah-marahin Ranti, nyalahin Ranti kalau misalnya ada masalah, dan dia ini selalu menuntut Ranti untuk jadi istri yang sempurna untuk anaknya. Ranti menduga mungkin juga ibu mertuanya ini gampang marah karena kondisinya memang udah nggak sesehat dulu, Wak, dan dia ini harus kemana-mana pakai kursi roda. Memang Ranti pun ya mau nggak mau lah dengan sabar merawat ibu mertuanya itu sepenuh cinta. Tapi yang seperti sudah aku bilang tadi, Wak, dalam banyak hal ternyata cinta aja nggak cukup. Meski Ranti ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik di mata ibu mertuanya, ya Ranti itu tetap salah. Situasi yang tidak mengenakan itu, Wak, tentu membuat Ranti ini lama-kelamaan pun stres. Apalagi dia tuh juga nggak bisa setiap waktu curhat ke suaminya, akan curhat ke Mas Bowo karena tuntutan pekerjaannya yang membuat suaminya ini jarang berada di rumah. Satu-satunya orang yang bisa jadi teman curhatnya Ranti adalah adik iparnya, Gita, atau adiknya Mas Bowo yang paling bungsu. Ke Gita aja lah dia bisa bercerita, Wak. Terus kurang lebih setahun setelah menikah, Wak, Ranti lalu melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Nina. Kelahiran Nina ini tentunya menjadi sumber kebahagiaan baru buat Ranti. Setidaknya di tengah kondisi keluarga di rumah yang carut marut, Ranti punya Nina yang bisa menjadi penyejuk hatinya. Tapi, Wak, baru saja Ranti ini merasakan bahagia dengan lahirnya Nina, Ranti ini kembali harus menerima fakta pahit karena Nina ternyata lahir dengan kondisi yang tidak sepenuhnya sehat. Nina didiagnosis mengidap polio sejak lahir, Wak, dan harus rutin
dapat pengobatan. Nah, hal inilah yang ngebuat pengeluaran keluarga mereka pun makin membengkak lagi. Ranti pun harus makin getol lagi lah, itu kan dalam mencari uang. Tanpa terasa tahun demi tahun pun berlalu, Nina sudah beranjak besar dan sudah mulai sekolah. Nah, karena setiap hari Ranti ini harus jualan ayam ungkep di pasar tadi, Ranti tuh jadi nggak bisa punya waktu buat antar jemput Nina ke sekolah, Wak. Tapi untungnya Gita, adik iparnya ini peka lah sama kondisi Ranti yang lagi kepepet itu. Akhirnya dia pun menawarkan, "Mbak Ranti, tenang aja, biar aku aja yang antar jemput Nina ke sekolah, Mbak," katanya. "Beneran, Gin? Nggak apa-apa, Gin. Aku nggak enak ya sama kamu," katanya. "Udah, Mbak, santai aja, nggak usah ngerasa kayak gitulah sama aku, kayak sama siapa aja," kata Gita kayak gitu. "Ya udahlah kalau kayak gitu, Gita. Makasih banyak ya, Gita ya. Mbak percaya sama kamu, Gita. Tolong jagain anak saya ya," kata kayak gitu. Dah lah tuh, akhirnya selama bertahun-tahun Gita lah yang selalu antar jemput Nina ini ke sekolah, Wak. Alhamdulillahnya selama ini semua berjalan aman-aman aja. Sampai akhirnya pada suatu hari sebuah peristiwa tidak terduga pun tiba-tiba terjadi, Wak. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli tahun 2014, waktu Ranti ini baru saja mengantarkan Mas Bowo ke pelabuhan, di jalan pulang tiba-tiba Ranti dapat kabar Nina kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi waktu Nina dijemput sama Gita, Wak. Gita alhamdulillahnya selamat, tapi kondisinya Nina yang luka parah sampai harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ perasaan Ranti udah betul-betul hancur kali kan waktu dengar kabar tuh. Dia merasa dia menjadi ibu yang gagal karena dia nggak bisa menjaga anaknya dengan baik. Nah, pas si Ranti ini datang ke rumah sakit buat ngelihat kondisi anaknya, Wak, perasaan Ranti pun makin hancur lagi waktu dengar si dokter ini ngomong, "Kondisi Nina sangat parah, Ibu. Kalau dibiarkan saja, kecil kemungkinan Nina ini bisa selamat. Kita harus mengoperasikan Nina secepat mungkin," kata dokter kayak gitu. Di titik itu Ranti betul-betul udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, Wak. Tentu Ranti itu pengen ya Nina ini bisa selamat ya kan. Tapi di sisi lain Ranti juga tahu Ranti juga nggak punya cukup uang, Wak, buat bisa ngebayar biaya rumah sakit yang super mahal itu. Total uang yang harus dia bayar untuk biaya operasi, obat, perawatan dan lain-lain itu, Wak, mencapai ratusan juta rupiah. Ranti mau dapat uang sebanyak itu dari mana ya kan? Selama di rumah sakit Ranti cuma bisa menangis sesenggukan aja. Sampai akhirnya ada seorang ibu-ibu yang ngerasa ibalah dan menghampiri si Ranti. Ibu itu bilang, "Mbak, kenapa kamu kok bisa nangis sampai segitunya? Mbak belum makan ya? Ini loh ibu ada makanan, ayolah makan dulu yuk Mbak, yuk," katanya gitu. Ranti pun lalu menerima makanan pemberian ibu itu dan sambil menyantap makanannya, Ranti ini juga ceritalah tentang masalah besar yang sedang dia hadapi. "Bu, anak saya baru saja kecelakaan, Bu, dan dia harus segera dioperasi. Biayanya ratusan juta, Bu. Padahal uang yang saya punya nggak sebanyak itu. Keluarga saya jelas juga nggak bisa bantu, Bu. Inilah makanya saya bingung nih, saya harus minta tolong sama siapa. Saya nggak mau anak saya mati, Bu," kata dia kayak gitu. Nah, setelah menyimak ceritanya dari si Ranti, Wak, ibu itu pun menatap Ranti dengan penuh iba dan simpati. Lalu sambil menepuk-nepuk pundaknya Ranti, ibunya bilang, "Kalau ada jalan lain, kamu mau coba gitu?" "Emang ada jalan lain, Bu? Apapun, Bu, apapun akan saya lakukan asalkan anak saya ini bisa sembuh lagi. Selalu ada jalan lain kok yang bisa kita tempuh selagi kita mau usaha." "Ya udah kalau gitu, Ibu bantu kamu ya," katanya. Terus ibu ini, Wak, macam ngeluarin alamat gitulah di secari kertas. Terus dia bilang, "Besok datang ke alamat ini ya. Ibu tunggu kamu di sana," katanya. Ranti pun menerima kertas itu, ditaruhnya lah di dalam tasnya. Sejujurnya, Wak, Ranti itu terenyuh kali waktu lihat kebaikan si ibu ini mau menolong dia. Tapi jauh di dalam hatinya, Wak, Ranti ini masih mau mencoba buat udahlah aku minta tolong ke keluargaku dulu lah kayak gitu kan. Udah lah, akhirnya sepulang dari rumah sakit, Ranti pun lalu menceritakan kondisi ini ke keluarga suaminya atau keluarganya Mas Bowo. "Sekarang ini harus cepat dioperasi, Bu, dan biayanya sampai ratusan juta. Tabunganku nggak cukup. Apa boleh aku minta tolong ke kalian buat bantu cari uang sisanya?" katanya. Respon keluarga Mas Bowo yang macam udah bisa kita duga lah kan, Wak. Mereka menolak mentah-mentah itu. "Kok kira kami punya uang sebanyak itu? Kami juga nggak punya. Nina itu pun juga anakmu, ya ku aja lah yang ngurus dia sendiri," kata mereka kayak gitu, Wak. Dengar jawaban itu hancur lebur lah itu hatinya si Ranti kan, Wak. Dia lalu mencoba menghubungi Mas Bowo juga untuk minta tolong tentunya, tapi lagi-lagi karena Mas Bowo ini masih melaut, dia hasilnya juga nihil. Gara-gara Mas Bowo nggak bisa dihubungi sama sekali, Wak. Ranti betul-betul bingung kali, Wak, di situ harus minta tolong sama siapa. Barulah di situ di tengah rasa putus asanya itu dia kembali lagi teringat sama secari kertas pemberian si ibu kemarin. "Apa ku datang aja ya ke alamat itu?" katanya.
Akhirnya tanpa pikir panjang, keesokan harinya Ranti pun langsung mendatangi alamat yang dimaksud Wak. Sesampainya di sana Ranti sempat ragu, ini tempat apa? Bangunannya tua kali kayak gini. Awalnya Ranti tuh nggak mau Wak masuk ke sana. Tapi waktu Ranti ini ingat anaknya di rumah sakit harus segera ditolong, Ranti pun memilih untuk menepis semua keraguannya itu Wak. Perlahan-lahan Ranti pun masuk ke dalam bangunan itu. Di dalamnya dia melihat ada ayam cemani yang digantung terbalik di atas tungku. Nah, ibu yang kemarin ketemu dia di rumah sakit juga udah ada di sana, Wak. Ibu itu pun menyambut kedatangan Ranti. Dia bilang, akhirnya kamu datang juga. Dah, sekarang kamu ganti pakaian dulu ya, katanya. Ranti nurut-nurut aja di situ sama perintah ibu ini, Wak. Dan akhirnya setelah dia ganti baju, tiba-tiba si ibu ini meletakkan tumpu arang di antara kedua kakinya Ranti hingga membuat uap pembakaran arang itu langsung mengenai, mohon maaf, selangkangannya si Ranti. Taruhnya di situ. Ranti bingung dengan semua yang terjadi di situ. Tapi belum sempat dia menanyakan apa-apa, ibu ini tiba-tiba bernyanyi sambil memotong leher ayam cemani tadi itu sampai putus. Ayam itu disembelih dan Ranti diminta untuk makan hatinya ayam cemani itu. Nah, setelah itu darah dari ayam cemani tadi pun dipakai untuk memandikan sekujur tubuhnya Ranti, Wak, ya. Ranti pikir semua proses sudah selesai nih sampai sini. Tapi si ibu itu tiba-tiba memintanya memakai gaun warna merah, terus pakai rincingan melati di kepala dan juga wajahnya ditutup pakai tudung warna hitam gitu loh, Wak. Panjang tudungnya, layaknya seorang pengantin. Terus Ranti dibawa masuk ke dalam sebuah kamar yang dipenuhi banyak sekali lilin menyala. Dan Ranti juga diminta untuk mengulang-ulang kalimat yang diucapkan sama si ibu. Sampai di sini Ranti itu masih belum bisa mencerna, Wak, apa sebenarnya yang lagi terjadi sama dia dan ibu ini kan. Sampai akhirnya Ranti tiba-tiba melihat ada sosok iblis masuk ke ruangan. Si iblis ini lalu mencengkram tubuhnya Ranti dan tiba-tiba Ranti merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawah. Pada saat rasa sakit itu muncul, Wak, disitulah Ranti sadar kalau dia baru saja dinikahkan dengan sesosok iblis. Setelah iblis itu pergi, si ibu ini pun langsung datang menghampiri Ranti dan bilang, mulai sekarang iblis itulah yang akan menjaga anakmu. Tenang, pasti sebentar lagi anakmu sembuh. Tapi memang ada ritual lain yang harus dilakukan kalau kamu mau iblis itu tetap menjaga anakmu. Kamu harus rutin menyiapkan sesajen ayam hitam dan dikubur di rumah belakang, kata si ibu ini lagi. Ranti mendengar ucapan itu dengan perasaan yang langsung hancur, Wak. Ranti sedih, Ranti marah karena dia ngerasa dirinya dijebak, ya kan. Tapi pas Ranti balik ke rumah sakit dan dia melihat kondisi Nina anaknya, semua kesedihan dan kemarahan yang dia rasakan itu, Wak, langsung sirna, langsung lenyap, langsung hilang. Karena Nina ternyata betulan sembuh total, macam gak pernah kecelakaan malah. Ranti pun ngebatin, oh berarti ritual tadi berhasil. Aku gak boleh nyesel. Semua ini aku lakukan demi kesembuhan Nina. Itu katanya. Dah tuh akhirnya setelah anaknya ini sehat dan boleh pulang, Wak, Ranti merasa semua masalahnya sudah selesai. Tapi ternyata menikah sama iblis itu juga mendatangkan banyak masalah baru, Wak. Ranti ini jadi tanpa sadar, Wak, dia itu jadi sering marah-marah. Dan Ranti ini juga sering ngerasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Wak, Ranti ini sering terbangun di pagi hari dalam keadaan tangan dan baju yang sudah berlumuran darah. Itu tuh bukan darahnya Ranti, Wak, karena dia baik-baik aja. Entah darah tuh muncul dari mana dia pun gak tahu. Dan juga setiap kali dia terbangun dengan kondisi berlumuran darah itu, Wak, pasti gak lama habis itu dia dengar kabar ada orang di kampungnya yang tiba-tiba meninggal dunia atau menghilang tanpa jejak. Selalu pasti. Dan kejadian inilah yang membuat Ranti ketakutan setengah mati, ya kan. Dia mikir, apa jangan-jangan semua korban yang meninggal dan menghilang itu ada kaitannya sama aku ya, kata dia. Nah, karena takut kondisinya makin parah lagi, Ranti pun kembali mendatangi si ibu itu lagi untuk minta dilepaskan dari belenggu iblis ini. Tapi bukannya membantu, Wak, si ibu itu malah bilang kayak gini, pernikahan dengan iblis itu cuman bisa dilakukan sekali dan tidak bisa dibatalkan.
Lagi pula iblis itu juga sudah membantu kamu kan, dan dia juga udah jadi bagian dari hidup kamu katanya. Dengar jawaban itu, Ranti pulang lagi lah itu ke rumah dengan perasaan yang kalut, Wak. Berbagai kekhawatiran pun berkecamuklah di benaknya. Gimana nanti kalau misalnya iblis ini mengambil alih semua tubuhku? Gimana kalau keberadaan iblis ini juga bisa akan menyakiti keluargaku yang lain? Gimana kalau suamiku tahu akan perbuatan aku ini? Apa hidupku ditakdirkan untuk hancur? Apa yang harus aku lakukan? Ranti betul-betul ngerasa buntu kali ini, Wak. Dia mencoba mencari pertolongan ke sana kemari untuk bisa lepas dari iblis itu. Tapi apakah ada yang bisa membantu dia? Apakah Ranti akhirnya bisa lepas dari belenggu iblis yang sudah menikah dengannya itu? Penasaran kalian kan? Cari tahu kelanjutan kisah Ranti dengan menonton film Pengantin Iblis yang akan tayang di bioskop tanggal 29 Januari 2025 besok, Wah. Luangkan jadwal kalian di tanggal 29 Januari besok dan jangan lupa ajak keluarga, teman dan pasangan kalian untuk menonton film ini bersama-sama. Aku tunggu update dari kalian, Wak, ya. Jangan lupa kabarin aku kalau kalian sudah nonton filmnya. See you on next video, Wak. Bye.